Apa yang terjadi Bang di balik penugasan Gibran ini? Kenapa 3 menteri ini yang Menteri Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu berbeda dalam menyikapi kehadiran Gibran di Papua? Nah, pertama saya ingin mengatakan bahwa dari sisi komunikasi politik itu buruk sekali para pejabat di kabinet ini. Yang satu saling membantah dengan yang lain. Ini artinya koordinasi di dalam kabinetnya Prabowo Subianto itu buruk. Mengapa buruk? Karena kan aneh ketika misalnya Yusril Menko dibantah oleh menteri, biasa bukan Menko. Harusnya kan memperkuat apa yang dikemukakan oleh Menkonya, begitu. Nah, ini juga tradisi kebersamaan, koordinasi, harmonisasi di dalam kabinet ini juga menurut saya tidak bagus. Padahal kan harusnya ini isu yang seksi terkait dengan keberadaan Wapres Gibran. Apalagi masih dalam sorotan publik, ada isu pemakzulan Gibran. Nah, ini bagi kubu yang menolak Gibran, tentu ini kesempatan emas untuk memukul Gibran. Tapi bagi kubu yang pendukung juga kesempatan untuk memperkuat Gibran. Ini jadi komunikasinya buruk, nyaris tidak ada koordinasi yang harmonis di antara pejabat di sini. Nah, Papua ini kan memang seksi ya, karena di dalam pemerintahan yang lama itu Presiden Jokowi juga menugaskan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menangani isu-isu pembangunan, percepatan pembangunan dan masalah hak asasi manusia di Papua. Tapi bukan berarti Ma'ruf Amin waktu itu bertugas di Papua atau berkantor di Papua. Nah, kesalahan persepsi ini juga menurut saya aneh ketika seorang Yusril juga kok seperti tidak memahami konstitusi kita bahwa Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan konstitusi kita berada di ibu kota negara. Berkedudukan ya? Berkedudukan di ibu kota negara, berkantor di sini. Nah, memang kalau untuk tugas-tugas khusus misal, bisa saja untuk sementara di sana. Nah, ini kan kita jadi ingat dengan janji-janji Presiden Jokowi yang katanya dulu ingin membangun istana di Papua. Nah, jadi ini tentu menjadi isu menarik bagi publik. Nah, bukannya bapak lo dulu rencana bangun istana di sana, mestinya lo di sana aja kan, kira-kira gitu. Belum lagi soal IKN, ya kan, akan membangun istana di IKN. Nah, dan memang sudah terbangun, tapi belum selesai ya. Nah, rencana kan Desember 2025. Sampai sekarang menurut saya belum ada penjelasan resmi dari Presiden Prabowo Subianto bagaimana dengan penugasan Gibran ini. Apakah kemudian nantinya pada 17 Agustus 2025 ini akan menempatkan Gibran di IKN, kan ibu kota negara, bisa kan? Papua bukan. Nah, jadi inilah menurut saya kita masih menunggu nih penjelasan dari Presiden langsung. Karena kan berbeda pendapat antara Menko Yusril, Menteri Tito, dan Mensesnek Prasetyo Hadi, begitu ya. Ini masalahnya kan posisi wapresnya kan kuat. Betul. Menurut undang-undang ya. Tetapi Gibrannya lemah. Sehingga menjadi kontroversi. Apa yang terjadi Bang? Memang Wakil Presiden itu seperti Menteri, dia pembantu Presiden juga. Tapi dalam kasus ini kan Presiden memang memberikan mandat. Memberikan mandat khusus kepada Gibran untuk menangani isu-isu kemanusiaan dan HAM di Papua. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat dalam perspektif politik, bisa saja ini semacam dalam tanda petik pembuangan Gibran agar tidak merecoki istana di Jakarta. Nah, kan bagi birokrasi sipil misalnya ditempatkan di Papua seperti pembuangan. Nah, bagi TNI bisa pembuangan, bisa nilai plus. Bisa karir ya? Ya. Nah, ini juga dalam kasus isu tentang Gibran ditugaskan di Papua, ini bisa berdampak positif dan negatif bagi dirinya. Positif adalah kalau kemudian dia berhasil, artinya tingkat kemiskinannya bisa dikurangi, kemudian pelanggaran HAM bisa dikurangi, HIV HIV bisa dikurangi, ada pembangunan makin maju.
nilai positif nih bagi Gibran untuk maju di kancah 2029. Sebaliknya, jika gagal, maka sebaliknya juga potensi dia untuk lanjut dalam elit nasional makin tergerus di situ. Jadi ini seperti buah simalakama bagi Gibran. Apakah dia bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, atau justru dia hanya hanya mendapatkan tugas tapi tidak mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Kalau bagi TNI misalnya, penempatan di Papua itu kesempatan untuk meniti karir lebih bagus. Artinya kalau bisa menumpas operasi Papua Merdeka, kemudian pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan kependidikan dan segala macam bisa meningkat, nah dia potensi untuk naik posisi menjadi bintang 3 atau promosi ke yang lainnya, itu terbuka lebar. Tito kan juga pernah menjadi Kapolda di sana kan, akhirnya dianggap berhasil masuk ke Jakarta jadi Kapolda Metro Jaya. Jadi inilah yang membuat Papua itu bisa menjadi sisi positif dan juga sisi negatif bagi posisi Gibran ini gitu. Dari sisi Presiden Prabowo sendiri, kehendak yang ingin dibangun terhadap Gibran ini apa sebetulnya, Bang? Ya, saya kira gini ya, ini kan kesempatan juga bagi Prabowo, dia punya nilai positif juga di Papua kan, ketika dia berhasil membebaskan sandera di Mapenduma tahun 1996. Ini strong point Prabowo waktu menjadi Danjen Kopassus. Nah, tentu dia juga ingin namanya terus dikenang baik ya. Maka dia juga tidak ingin pemerintahannya gagal di Papua dalam pembangunan. Contohnya kan sekarang sudah membangun 5 batalion teritorial pembangunan di Papua. Betul. Nah, di saat tentara Amerika sedang berada di Papua New Guinea, artinya dia betul-betul ingin mengumumkan kepada dunia, Indonesia perhatian betul loh kepada Papua, pada pembangunan Papua. Dan misalnya ya kita lihat saja bagaimana sekarang ini beberapa OPM balik nih. Banyak nih sekarang dalam bulan ini saja menyesal bergabung dengan OPM dan ingin masuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, membawa merah putih dan mengabarkan cara-cara OPM dengan menghanguskan atau mengganggu pembangunan di sana justru merugikan masyarakat Papua. Ini yang sedang juga dibangun oleh Prabowo Subianto. Sementara Gibran yang melanjutkan kerja bapaknya kira-kira juga tinggal kita buktikan. Jokowi kan termasuk yang cukup sering mendatangi Papua, walaupun janji-janjinya belum terrealisasi membangun istana di sana dan segala macam. Nah ini barangkali juga ada tips-tips yang diberikan Jokowi kepada Gibran kalau berkiprah di Papua. Tapi kita memang masih menunggu ya keputusan Presiden soal ini, apalagi penugasan tersebut juga seperti saya bilang bisa menjadi batu loncatan bagi Gibran dan juga bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk ke depan. Dengan menghadirkan Gibran di Papua, pelajaran apa yang sebetulnya mau diberikan kepada Gibran? Ini kan posisi yang strategis, posisinya dia otomatis sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Nah ini posisi strategis yang ramai dibahas karena terkait dengan banyak isu. Ini kan otomatis nih isu ini bahwa Gibran akan pindah ke sana dianggap juga pengalihan isu dari persoalan pemakzulan Gibran kan. Nah, bisa kan dan menghindar ya, lempar badan. Iya, jadi seperti itu. Jadi justru menjadi isu positif bagi dia, apalagi dia sendiri mengemukakan bahwa saya menunggu saja perintah presiden. Kalau saya harus ke sana, itu nilai positif bagi Gibran dengan isu ini. Ya bagi lawan politiknya kan seperti saya bilang tadi, ya udah kalau perlu memang berkantorlah di sana. Tapi kalau kita mau objektif, ya itu tadi, tidak mungkin presiden dan wakil presiden dipisahkan dalam pekerjaan. Kecuali karena kita ini masih bingung nih, Jakarta masih ibu kota nggak? Gitu. IKN sudah ibu kota apa nggak? Gitu ya.
Kecuali kalau dua-duanya ibu kota, maka Presiden Prabowo bisa di Jakarta, Gibrannya di Kalimantan, di IKN, bisa juga. Jadi isu-isu ini bisa dianggap menutupi isu-isu yang lain, termasuk isu sekarang sudah mulai mencuat nih, isu ijazahnya Gibran juga kan. Oke, iya. Sehingga ini makin banyak isu yang bisa dimanfaatkan oleh para politisi, bisa menjadi nilai tambah bagi Gibran atau malah sebaliknya nilai minus bagi Gibran gitu. Atau jangan-jangan ini untuk menghindari bahwa akan ada proses pemakzulan itu. Artinya supaya telinga Gibran tidak bising tiap hari di Jakarta dan bisa jadi sasaran demo nanti kalau masa aksi sudah bergerak di kantor Wakil Presiden. Bisa jadi ada alasan juga bagi dia tidak menghadapi demonstran karena saya sedang bertugas di IKN, saya sedang bertugas di Papua. Ini kan ciri khasnya Jokowi, ketika ada demo selalu dia keluar dari Jakarta. Coba, demo-demo besar kan rata-rata gitu. Belakangan ya, sebelum ada kasus 212, kan selalu begitu. Jadi ini... Dan bermalam ya? Dan bermalam. 2-3 hari biasanya? 2-3 hari. Jadi dicueki walaupun dia bilang, saya rindu ingin di demo gitu kan. Begitu di demo kabur. Jangan-jangan ini juga bisa menjadi tempat pelampiasan bagi Gibran untuk menghindari isu-isu ini. Dia menyatakan bahwa saya akan konsentrasi di Papua atau di IKN seperti itu. Jadi kita memang menunggu nih Agustus ini seperti apa, apakah ada penugasan khusus Gibran di IKN atau Desember karena katanya akan diresmikan IKN dan segala macam. Yang jelas memang isu Papua ini sangat seksi sekali dan siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya ingin mendapatkan sisi positif dari isu Papua yang dianggap dalam tanda petik juga menjadi provinsi internasional, artinya provinsi di Indonesia yang mendapatkan sorotan internasional seperti kasus di Aceh, kasus di Timur Timur dulu. Jadi siapapun yang bisa memegang itu, posisinya justru akan melejit. Saya kira Prabowo juga tidak ingin memberikan kesempatan pada siapapun untuk mengambil keuntungan dari kasus-kasus Papua yang memang bagi politisi yang ingin mendapatkan poin untuk kancah Pilpres mendatang begitu. 17 Agustus 2024 kan dilakukan di IKN, Bang. 2024 kemarin ya? Iya kan? Artinya ada upacara di sana kan? Upacara juga. Nah, untuk 17 Agustus ini mau dibikin upacara lagi nggak, Bang? Ya kita belum tahu. Yang jelas gini ya, soal kembali ke Papua dulu. Iya, ke Papua. Ya, maksud saya apa mau digelar di Papua dengan Gibran di sana atau di IKN atau di Jakarta? Nah, makanya kita belum tahu juga. Yang jelas memang sebenarnya perayaan Hari Kemerdekaan memang tradisinya ada di ibu kota negara. Ya. Kecuali barangkali pada saat kita menghadapi agresi militer Belanda di mana Jogja menjadi ibu kota sementara, kemudian Bukit Tinggi juga menjadi ibu kota sementara kan? Kan bukan cuma Jakarta yang pernah jadi ibu kota kan? Bukit Tinggi dan Jogja juga sudah. Yang jelas soal otonomi khusus ini kan sudah dicanangkan melalui peraturan presiden di tahun 2022 di saat Jokowi masih menjadi presiden, dan struktur di dalam badan tersebut juga terdiri dari wakil presiden sebagai ketua, menteri dalam negeri, juga ada menteri perencanaan pembangunan nasional atau Bappenas, dan juga perwakilan dari tiap provinsi di Papua sebagai anggota. Artinya kan ada 4 atau 5 gubernur yang di situ. Sehingga ketika kasus ini mencuat, saya lebih mengacu pada pernyataan Tito, Menteri Dalam Negeri, karena Menteri Dalam Negeri itu otomatis sebagai ada dalam struktur itu, sementara Menko Hukum dan HAM tidak. Makanya akhirnya Yusril juga meralat pernyataannya bahwa kemungkinan wakil presiden akan berkantor di sana. Dia akhirnya menyetujui pernyataan dari Tito Karnavian, tapi setidak-tidaknya publik melihat bahwa ini kok komunikasi ada kegaduhan. Nah, kegaduhan itu diciptakan oleh menteri-menterinya Prabowo sendiri. Jadi menurut saya sebagai ketua badan khusus ini, Wapres tentu saja dia tidak akan nongkrong atau berlama-lama di sana karena ada badan eksekutifnya yang menangani.
Nah inilah yang menurut saya fokusnya adalah bagaimana ketua badan khusus ini apabila Wapres dan Menteri sedang berada di Papua atau pada saat Wapres dan para Menteri tidak berada di Papua, bagaimana koordinasinya, bagaimana kemudian percepatan pembangunan itu bisa dilakukan. Yang jelas soal IKN ini kan sampai sekarang APBN kita juga tidak dianggap terlalu serius untuk membantu pembangunan karena kita sekarang pada bulan-bulan ini Menteri Keuangan sedang pusing 7 keliling untuk membayar bunga hutangnya saja yang agak berat sehingga memang IKN di Kalimantan itu terseok-seok. Jadi kita masih menunggu Agustus ini apakah ada dana tersendiri untuk pembangunan IKN di sana. Yang jelas belum ada kementerian yang pindah di sana, paling nggak cuma kesekjenan beberapa kementerian dan lembaga begitu. Ketika muncul di publik, Gibran tidak memiliki pengetahuan cara menanam padi, cara menanam singkong dan segala macam. Dan secara teknis itu kan memalukan. Artinya memberikan tempat di Papua itu adalah untuk menjadi anak kampung. Nah, memang secara normatif kan bagus-bagus saja kan, bahwa Gibran akan ke sana, akan perhatian ke wilayah-wilayah Indonesia Timur. Tapi kalau soal kerja kan saya udah bilang berkali-kali, Anda jangan terlalu berharap soal pekerjaan Wapres ini. Kan paling tidak memang prosesnya proses pencitraan aja. Celakanya ketika proses pencitraan itu melalui kamera, salah juga, salah menanam padi, kemudian salah bercocok tanam, salah di dalam pemberian keterangan, kecuali soal skincare aja itu nggak pernah salah soal itu. Jadi memang kenapa itu skincare, Bang? Bung Indra agak keliru kalau berharap kinerja dari Gibran itu atau kerjanya Gibran seperti sesuai dengan harapan bukan menteri, para Wapres yang dulu pernah mendapatkan tugas-tugas khusus dari mulai Wapres Sudarmono, Wapres Trisutrisno, Wapres JK, Wapres Maruf Amin begitu kan punya tugas-tugas khusus yang memang publik bisa melihatnya. Tapi kalau yang sekarang kan enggak, misalnya kasus lapor Mas Wapres tidak ada lagi. Kemudian Wapres akan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat, tidak lagi, karena justru masyarakat banyak yang mempertanyakan kinerja dia, bukan kinerja para menteri di kabinet ini. Dengan penugasan khusus ini yang diberikan pemberatan oleh Yusril, Tito, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang wakil presiden dalam arti Gibran ini berhadapan dengan orang Papua. Gimana komentar Abang? Ya, jangan-jangan nanti api separatis itu makin menyala, Bang. Ya, itu tadi kan bisa dalam perspektif menjauhkan Gibran dari pusat kekuasaan di Jakarta kan. Tapi di sisi lain juga bisa kemudian menjadi alasan bagi dia bukannya tidak mau bertemu mahasiswa, ya kan? Bukan tidak bersedia berdebat dengan mahasiswa, tapi memang ada penugasan khusus yang mengharuskan dia berhadapan dengan anak-anak sekolah dasar, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Tapi kan anak-anak SMP, SMA di Papua kan juga galak-galak. Oh iya. Sangat. Ya, tapi kan tidak perlu kemudian berpikir mengkerut, dan biasanya dalam beberapa kasus kan pertanyaan itu akan dijawab, ya nanti saya hubungi menteri saya untuk menjawabnya, kan begitu. Atau video call ya? Iya, video call kemarin seperti dengan Menteri Kehutanan itu kan. Pertanyaan itu, ini kan mirip di dalam konferensi di luar negeri ketika bapaknya ditanya, Tom Lembong misalnya dalam konferensi pers, saya ingin menteri saya yang menjawab, kan selalu begitu. Jadi model-modelnya seperti itu, nanti juga begitu, tidak akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan berat. Jadi menghindar ya? Iya, badan-badan sebagai ketua badan nanti dia bilang, saya akan meminta bidang ini untuk menjawab ini. Ya memang nggak bisa dari urusan, jangankan yang strategis, yang teknis juga tidak mungkin dijawab tanpa berpretensi buruk. Tapi dalam beberapa fakta kan seperti itu. Dia belum bisa merangkai sebuah kalimat ketika pertanyaan-pertanyaan, apalagi melalui doorstop seperti itu. Informasi yang nggak Bang
dapat sampai sejauh ini itu masalah kehadiran Gibran di Papua ini, apakah jadi atau tidak, Bang? Saya kira tidak ya, karena akan mengacu ke posisi badan itu, di mana dia hanya sebagai ketua, tapi ada menteri-menteri yang membidangi. Saya kira itu Menteri Dalam Negeri yang seharusnya menjadi ujung tombak di dalam kasus ini. Makanya Tito membantah pernyataan Yusril, sehingga hanya sebagai semacam ex officio saja dia menjadi ketua badan dalam penanganan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di kawasan Papua itu. Kenapa bukan Budi Gunawan? Nah, ini pertanyaan publik juga. Budi Gunawan ini menteri apa tidak sih? Artinya berbeda betul dengan dulu ketika Pak SBY menjadi Menko dengan Pak Mahfud ya. Mereka muncul. Pak BG kenapa nggak hadir dalam peristiwa ini? Kenapa justru Pak Tito berhadapan dengan Yusril? Iya, padahal koordinasinya beda. Beda. Nah, kenapa, Bang? Nah, hubungan antara Tito Karnavian dengan Budi Gunawan, publik juga tahu kan, bukan hubungan yang harmonis. Justru ada rivalitas di antara keduanya. Ingat kan, Budi Gunawan semula menjadi calon Kapolri, tapi kemudian karena ada laporan dari KPK soal rekening gendut dan lain-lain, sehingga Budi Gunawan ditersangkakan oleh KPK, kemudian tidak jadi, posisinya justru menjadi sebuah keuntungan bagi Tito Karnavian yang lompat begitu ya, yang seharusnya generasinya Budi Gunawan menjadi Kapolri, malah Tito Karnavian. Jadi rivalitas di dalam kepolisian waktu itu sampai sekarang masih membekas. Masuk ke kabinet? Iya, antara Tito Karnavian dengan Budi Gunawan kan tidak selalu selaras kan begitu. Lain hal kalau kemudian Budi Gunawan yang menyatakan pernyataan ini, saya kira Tito juga mungkin enggan berkomentar kan. Nah, ini kan harus dilihat ketika Tito juga salah berucap soal 4 pulau itu yang kemudian dia minta maaf kan begitu. Ya, yang cuma waktu itu kan juga yang memperkuat kan Yusril juga. Ya, iya. Memperkuat kesalahan itu. Iya. Masalah Helsinki kan. Iya, betul. Lalu kemudian setelah dibawa Presiden memutuskan ke ini milik Aceh, Yusril juga mengoreksi dan meminta maaf atas pernyataannya sebelumnya soal ini. Ada apa ini, Bang? Kok Mendagri dengan Menko Hukum dan HAM ini seolah-olah mereka yang berkoordinasi bukan dengan BG? Ya, ini tadi kemudian membenarkan pernyataan publik bahwa memang koordinasi di kabinet Prabowo Subianto antara menteri tidak bagus, komunikasi politiknya buruk. Hubungan personal juga? Hubungan personal juga menjadi tanda tanya gitu. Apa sih susahnya mereka duduk bersama seperti kita duduk semeja ini untuk membahas isu-isu penting. Ini kemarin bicara Aceh, kemudian sekarang bicara Papua. Nah, ini juga tumpang tindih. Belum kejadian aja udah begini, Bang. Nah, ini juga publik kan dalam kasus ini melihatnya begini, Bung. Prasetyo Hadi Mensesnek dianggap mewakili Prabowo Subianto, kan gitu. Tito Karnavian yang sangat dekat dengan Jokowi dianggap mewakili Jokowi gitu kan. Kemudian publik kemudian sebenarnya lebih percaya pada pernyataan Yusril Iza Mahendra kan. Sebelumnya ya betul. Iya, bahwa kemungkinan besar ya Gibran bisa berkantor di sana. Tapi kemudian kan diralat sendiri oleh Yusril, justru membenarkan pernyataan Tito Karnavian. Dan juga kalau kita ingatkan juga di dalam konstitusi, presiden dan wakil presiden berkantor di ibu kota negara. Papua kan bukan ibu kota negara. Tapi kalau kemudian wakil presiden berkantor di IKN masuk akal, karena kita punya undang-undang yang ambigu, apakah Jakarta masih ibu kota negara atau IKN masih sudah menjadi ibu kota negara, kan gitu. Artinya saya ingin mengatakan lagi, komunikasi politik di antara menteri-menteri ini tidak bagus, atau dengan kata tegas buruk begitu, Bung.